Lautaro Martinez telah kembali berlatih setelah alami cedera ringan saat laga Inter Milan versus Red Star Belgrade. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez sudah kembali berlatih setelah mengalami cedera ringan saat melawan Red Star Belgrade di matchday 2 Liga Champions 2024 hingga 2025. Hal ini menurut surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908, bahwa penyerang asal Argentina itu telah pulih dari cedera dan kembali berlatih jelang laga melawan Torino pada Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lautaro tidak menjadi starter saat melawan Red Star Belgrade pada Rabu lalu. Bomber andalan timnas Argentina itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dia berhasil mencetak 1 gol untuk membantu Nerazzurri mengamankan kemenangan 4-0, namun kemudian ia merasakan ketidaknyamanan menjelang akhir pertandingan. Dia tampak terpincang-pincang setelah mendapat tackle keras. Kendati demikian, ia mampu bertahan hingga laga berakhir. Tentu saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Inter. Sebelumnya Lautaro telah absen sekali di pekan kedua Serie A melawan Lecce karena cedera. Namun, menurut laporan Corriere, Martinez telah kembali berlatih seperti biasa. Kapten Inter berusia 27 tahun itu mampu menyelesaikan sesi latihan normal bersama anggota skuad Inter. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Lautaro Martinez akan tersedia untuk pertandingan pekan ke-7. Serie A melawan Torino. Inter Milan segera umumkan kemitraan dengan mantan sponsor Serie A, TIM. Inter Milan akan segera mengumumkan kemitraan sponsorship dengan perusahaan telekomunikasi Italia, TIM. Hal ini menurut media Italia, Calcio e Finanza, bahwa kemitraan tersebut akan bernilai total 1 juta euro per musim untuk Nerazzurri. TIM adalah nama yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi penggemar Inter dan Serie A. Raksasa telekomunikasi Italia tersebut telah menjadi sponsor resmi Serie A sejak 1999 terkait hak penamaan kompetisi. Namun, sejak musim panas ini, kesepakatan TIM dengan Lega Serie A berakhir. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, mereka tidak lagi menjadi sponsor di kompetisi kasta tertinggi di Italia tersebut. Karena TIM tidak lagi menjadi sponsor utama resmi Serie A, maka perusahaan telekomunikasi Italia tersebut kini memutuskan untuk kembali mensponsori klub-klub secara personal, yang sempat terhenti pada 2018. AC Milan telah secara resmi mengumumkan kemitraan baru mereka dengan TIM, namun, bukan hanya Rossoneri. Calcio e Finanza mengungkapkan bahwa Inter juga akan mengumumkan kesepakatan mereka dengan TIM. Logo tim akan menghiasi bagian belakang jersey di setiap pertandingan tim wanita Inter serta tim Primavera pria mereka. Kesepakatan itu akan bernilai sekitar 1 juta euro per musim. Kapten klub Brugge sesumbar ingin kalahkan AC Milan di Liga Champions. AC Milan belum memulai kampanye Liga Champions dengan baik setelah menelan 2 kekalahan dalam 2 pertandingan pembuka. Namun, kesempatan untuk bangkit datang saat Rossoneri menghadapi klub Brugge pada matchday ketiga. Meski demikian, pertandingan ini bukan tanpa tantangan, terutama setelah pernyataan Kapten Brugge, Hans van Aken, yang menyatakan keinginannya untuk mengalahkan Milan. 2 kekalahan beruntun di Liga Champions, termasuk kekalahan terakhir dari Bayer Leverkusen, membuat suasana di Milan penuh tekanan. Kekalahan dari Liverpool di pertandingan pertama menambah luka, sementara kekalahan di kandang Leverkusen semakin memperburuk situasi. Kendati demikian, Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, tetap bertahan dan mencoba membangun kembali mental tim. Setelah kekalahan dari Leverkusen, Fonseca justru menilai bahwa performa timnya semakin membaik. Dalam konferensi pers, ia menyebut bahwa meskipun timnya kalah, itu adalah salah satu pertandingan terbaiknya sejak ia mengambil alih kursi kepelatihan. Para penggemar pun melihat beberapa tanda positif, seperti peningkatan identitas permainan Milan, meski hasil akhirnya tidak berpihak pada tim. Di tengah upaya AC Milan untuk bangkit, klub Brugge datang dengan semangat tinggi setelah menang atas Sturm Graz di pertandingan pertama mereka. Hans van Aken, kapten klub Brugge, dengan percaya diri menyatakan ambisinya untuk mengalahkan AC Milan. Dalam wawancaranya dengan media, ia mengatakan, "Kami ingin mengalahkan Milan, tetapi pertama-tama, kami akan menikmati kemenangan ini atas Sturm Graz." Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Brugge yang semakin kuat setelah kemenangan mereka, sekaligus menjadi sinyal bahaya bagi AC Milan yang harus segera memperbaiki performa. Bagi AC Milan, pertandingan melawan klub Brugge ini lebih dari sekadar 3 poin. Kekalahan lain akan sangat mempengaruhi peluang tim untuk lolos dari fase grup Liga Champions. Pelatih Inter Milan gantikan Erik ten Hag di Man United, Fabrizio Romano pastikan kabar tersebut. Pakar transfer dunia, Fabrizio Romano buka suara terkait kabar pelatih Inter Milan Simone Inzaghi yang akan menggantikan Erik ten Hag di klub Liga Inggris Manchester United. Manchester United tidak sedang dalam pembicaraan untuk menggantikan Erik ten Hag dengan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, demikian diungkapkan pakar transfer Fabrizio Romano. Orang dalam sepak bola Italia itu menepis rumor yang mengaitkan Simone Inzaghi dengan kepindahan ke Old Trafford. Pasalnya, Simone Inzaghi tetap sepenuhnya fokus pada proyek di Inter Milan dan menyatakan bahwa ia tidak tahu dari mana cerita itu berasal.
Dia juga meyakinkan bahwa Man United tidak berbicara dengan calon manajer manapun untuk menggantikan Ten Hag sebelum jeda internasional dan tidak memiliki daftar nama untuk peran manajerial. Petinggi Man United dilaporkan sedang menunggu untuk melihat bagaimana kinerja tim asuhan pelatih asal Belanda tersebut dalam dua pertandingan berikutnya melawan Porto dan Aston Villa sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya di klub. Kembalinya Manchester United dengan 7 poin dari 6. Pertandingan pertama mereka musim ini menandai awal terburuk mereka di Liga Inggris atau Premier League. Kekalahan akhir pekan lalu saat menghadapi Tottenham Hotspur membuat setan merah merosot ke posisi 13 klasemen. Nicolo Barella diperkirakan akan kembali pulih dari cedera untuk Inter Milan melawan Roma setelah jeda internasional. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Milan Gazzetta dello Sport melalui Finternews. Mereka melaporkan bahwa Barella tidak akan kembali sebelum jeda, tetapi akan kembali segera setelahnya. Barella saat ini sedang absen karena cedera paha. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera paha kanan saat Nerazzurri kalah dalam derby melawan AC Milan bulan lalu. Barella memulai pertandingan itu, setelah juga menjadi starter melawan Manchester City di Liga Champions beberapa hari sebelumnya. Namun Barella tidak mampu bermain penuh selama 90 menit. Pelatih Inter Simone Inzaghi menarik keluar Barella di babak kedua. Pelatih tersebut telah mengganti dua gelandang lainnya. Dan setelah pertandingan, Inzaghi mengungkapkan bahwa alasan perubahannya adalah terkait kebugaran. Nicolo Barella akan tampil kembali di laga Inter Milan versus Roma. Minggu lalu, Barella menjalani tes medis karena masalahnya dari derby terbukti terus berlanjut dan mencegahnya kembali berlatih. Hasil tes menunjukkan pemain internasional Italia itu menderita cedera paha. Barella belum kembali berlatih untuk Inter. Mantan gelandang kalir itu sejauh ini telah absen dalam 2 pertandingan untuk Nerazzurri. Ia tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Udinese di Serie A dan Red Star Belgrade di Liga Champions. Dan Barella akan absen setidaknya untuk 1 pertandingan. Gazzetta melaporkan bahwa tidak ada peluang bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk kembali tepat waktu pada pertandingan terakhir Inter sebelum jeda internasional bulan Oktober. Mereka akan menjamu Torino di Serie A pada hari Sabtu. Benjamin Šeško bantah komunikasi dengan Ibra untuk pindah ke AC Milan. Penyerang asal Slovenia milik RB Leipzig, Benjamin Šeško, membantah bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan penasihat AC Milan yang sekaligus menjadi idolanya, Zlatan Ibrahimovic, pada bursa transfer musim panas 2024 lalu untuk membicarakan kepindahannya ke Italia. Ia memastikan masih betah bermain bersama RB Leipzig, terlebih setelah dirinya tampil luar biasa di musim 2023-24 yang merupakan kampanye debutnya bersama klub berjuluk di bulan tersebut. Pada musim lalu pemain berusia 21 tahun tersebut sukses mencetak 14 gol dan menyumbang 2 assist dari total 31 penampilannya di Bundesliga. Saya tidak mengomentari rumor transfer. Saya bahagia di Leipzig dan itulah sebabnya saya baru-baru ini memperpanjang kontrak saya. Klub ini masih ingin berkembang pesat dan saya ingin menemani tim dalam perjalanan yang menarik ini, kata Šeško. Disadur dari laman La Gazzetta dello Sport, Šeško memang baru saja memperpanjang kontraknya, yang membuatnya kini memiliki masa bakti bersama Leipzig hingga musim panas 2029 mendatang. Leipzig memutuskan untuk segera memperpanjang kontrak Šeško karena sang penyerang sudah menjadi incaran banyak klub pada musim panas 2024 lalu, seperti Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan tentunya AC Milan. Pihak Rossoneri menganggap bahwa mendatangkan Benjamin Šeško lebih masuk akal ketimbang memboyong Joshua Zirkzee dari Bologna. Menurut data di laman Transfermarkt kini Šeško memiliki nilai pasar sebesar 50 juta euro.